Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini, mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang la yuhsihal adadu, tidak dapat dihitung dengan bilangan terbesar sekalipun dalam hitungan bilangan manusia. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir. Kitabnya saya ganti. Kemarin kitab Ibnu Katsir, sekarang ringkasannya biar lebih enak. Umdatut Tafsir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, karangan Syekh Ahmad Syakir. Langsung kita masuk ke pembahasan Al-Fatihah yang kemarin sudah kita bahas juga. Di sini di ayat pertama, kalau yang menganggap alhamdulillah itu adalah bagian ayat pertama, kalau yang menganggap bismillah itu ayat pertama, berarti ini ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Abu Ja'far bin Jarir. Abu Ja'far bin Jarir berkata, makna alhamdulillah itu adalah asyukru lillahi kholison duna sa'iri ma yu'badu bin duni. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, bukan kepada sesembahan selainnya. Wa duna kulli ma bara'a min khalqih, bukan juga kepada hamba-hamba makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau orang yang telah membantu kita, itu adalah suatu adab yang harus kita jaga. Akan tetapi satu kekeliruan ketika kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, namun kita lupa berterima kasih kepada zat yang mengutus dia dan menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Siapa itu? Allah. Jadi di balik semua kebaikan dan kemudahan hidup yang kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Hamba itu sebagai wasilah saja. Makhluk itu sebagai wasilah datang kepada kita. Jadi satu kekeliruan ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang itu, tapi kita tidak mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang baik itu adalah mereka yang meyakini di segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk kesulitan dan kemudahan yang dia dapatkan, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Nah, muslim yang baik itu mengakui musabbibul asbab wallah. Jadi yang menjadikan sebab musabab itu berlaku adalah Allah. Ini kaidah ini penting. Yang menjadikan sebab berlakunya suatu sebab itu adalah Allah. Contohnya, makan dan minum itu adalah satu perbuatan yang menjadi sebab keberlangsungan hidup. Betul? Jadi kalau tidak makan, misalkan 1 tahun tidak makan, bagaimana jadinya itu? Mati. Nah, itu sebab. Tapi yang menjadikan sebab ini berlaku Allah, bukan perbuatan itu sendiri. Nah, kalau kita beranggapan makan dan minum itu adalah perbuatan yang menjadi sebab berdirinya sebab sendiri keberlangsungan hidup, anggapan kita itu dibantah dengan suatu fakta bahwasannya di sana ada makhluk manusia yang hidup 309 tahun tanpa makan dan minum. Siapa? Ashabul? Kerjanya apa Ashabul Kahfi? Tidur. Makan minum tidak? Tidak. Tapi hidup selama 309 tahun. Karena musabbibul asbab wa itu tadi. Makanya kalau ada orang berbuat baik sama kita,
Kita tidak melihat itu kecuali itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah selain kita berterima kasih kepada orang itu. Masih pada musabbibul asbab wallah, satu contoh lagi, kalau kita beranggapan bahwasanya seorang wanita itu bisa hamil setelah melakukan sebabnya adalah hubungan suami istri, maka anggapan kita dibantah dengan satu fakta bahwasanya di sana banyak pasutri, pasangan suami istri sudah menikah puluhan tahun tapi tidak dikaruniai anak. Betul? Kita juga dibantah dengan satu fakta bahwasanya di sana ada seorang wanita yang tidak pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan tidak pernah disentuh sama laki-laki, tapi melahirkan seorang nabi, siapa? Maryam binti Imran, anaknya Isa bin Maryam. Bahkan masyhur itu kisahnya, di Al-Quran disebutkan Maryam ini seorang wanita yang betul-betul menjaga harga dirinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, itu kan Maryam selalu tinggalnya di mihrab. Mihrab itu kerjanya ibadah, terus ibadah salat. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna ilaiha ruhana, Allah utus malaikat Jibril kepada Maryam. Fatamatsala laha basyaron sawiyya, Jibril datang kepada Maryam itu dengan wujud seorang laki-laki yang tampan. Maryam ini seorang wanita yang tidak pernah bersentuhan sama laki-laki. Begitu lihat wanita tampan, apa yang terjadi? Laki-laki tampan, begitu melihat laki-laki tampan masuk di mihrabnya, apa yang terjadi? Baper, enggak. Apa katanya? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jibril Pak, gitu kan katanya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu jika engkau termasuk orang yang bertakwa. Jibril dalam satu riwayat ketika mendengar nama Ar-Rahman disebut, dia mundur satu langkah ke belakang, kemudian merubah wujudnya menjadi wujud asli. Berbeda dengan wanita sekarang, ya? Begitu dicat sama teman sekolahnya yang idaman, paling tampan di sekolah, assalamualaikum ukhti, bapernya 3 hari 3 malam kayak orang takziah. Maka kita perlu menjaga anak-anak kita sebagaimana Maryam ini dididik sama Nabi Zakaria seperti itu. Kemudian kata Jibril ketika dia sudah mundur tadi ke belakang, dia katakan, Inni ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyah. Saya ini utusan Tuhanmu. Saya ini malaikat, diperintah sama Allah untuk mengabarkan kabar gembira kepadamu bahwasanya akan lahir dari rahimmu seorang anak bernama seorang anak yang suci. Kata Maryam membantah. Bagaimana? Wa kaifa qala anna li gulam walam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa mengandung seorang anak padahal saya tidak pernah disentuh sama laki-laki? Kalau dalam bahasa Arab itu menyentuh ada beberapa tingkatan, Pak. Ada namanya kobado. Kobado itu menggenggam keras. Kalau lamasa itu menyentuh begini. Kalau masa itu tingkatan sentuhannya paling minim. Masa itu tingkatan sentuhan paling minim. Jadi bahkan disentuh sedikit pun tidak pernah sama laki-laki yang bukan mahram. Bayangkan bagaimana dia menjaga kehormatannya. Sekarang ibu-ibu beda, Pak, sama dulu. Lihat anaknya tidak pulang malam, tidak keluar malam minggu, malah resah dia. Oh, ini anak saya tidak laku ini, malam minggu di rumah terus. Na'udzubillah. Jadi itu kebesaran Allah, di mana dia sedikit pun tidak pernah disentuh sama laki-laki. Yang katanya sebab seorang wanita mengandung itu karena dia berhubungan seksual, padahal tidak pernah disentuh laki-laki, tapi dia bisa mengandung. Maka musabbibul asbab, seorang mukmin tidak melihat satu kejadian, satu kebaikan yang didapatkannya kecuali dia melihat itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalkan kalau saya mendengar ini imam suaranya bagus, misalkan ada Akhi Dimas di sana, Imam Musabbihin. Itu kalau imam makmum belakang beliau, Masya Allah enak banget rasanya. Suaranya indah, tapi saya tidak boleh melihat itu kecuali di situ adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ustadz Abdul Somad, sama-sama lehernya, sama-sama ada pita suaranya, tapi yang keluar kok beda. Itu kebesaran Allah. Maka saya tidak boleh memuji Dimas kecuali saya menyebut nama Allah di dalamnya. Masya Allah bagusnya suaranya imam. Kapan tidak disebut bisa jadi penyakit, Pak. Yang pernah dibahas sama Ustadz Fajar namanya ain. Pandangan takjub
pandangan dengki kepada seseorang itu bisa menjadikan seorang itu binasa tanpa menyebut nama Allah. Dulu ada seorang sahabat bernama Sahal bin siapa itu? Namanya Ustaz Fajar. Sahal bin siapa? Ya, Sahal bin Hunayf. Suatu ketika dalam perjalanan bersama Rasul, singgah, kemudian dia mau mandi kalau tidak salah ya. Dia buka bajunya. Kemudian salah seorang sahabat melihat, putihnya itu kulitnya. Bahkan perempuan pun kalah indah sama kulitnya ini orang. Bahwa ketika itu Sahal bin Hunayf langsung jatuh sakit. Ketika diceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, apakah kalian hendak membunuh saudaranya? Janganlah memuji kecuali di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga. Terus apakah kalau kita mendapatkan satu nikmat dari seseorang kita bilang terima kasih sama orang yang berbuat baik sama kita? Kita tidak mengucapkan alhamdulillah, kita berdosa? Berdosa atau tidak kira-kira? Tidak sebenarnya. Karena bersyukur dengan lisan itu salah satu bagian syukur saja. Cuman kurang beradab, Pak. Kurang beradab. Coba kita, misalkan saya ini berbuat baik terus sama satu orang, saya berbuat baik terus, saya sering ngasih dia uang, setiap saya kasih uang dia tidak pernah terima kasih. Kira-kira saya mencap dia sebagai orang apa itu? Orang buruk pasti kan. Ini hanya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada seorang hamba. Bagaimana kalau tidak mengucapkan terima kasih pada Allah? Tentu kita akan mencap dia sebagai orang yang lebih buruk daripada itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini beliau menyebutkan masih kaulnya Abu Ja'far bin Jarir, bima'an ama ala ibadihi minan ni'amil lati la yuksihal adadu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang bahkan jumlah bilangan itu tidak sanggup menghitungnya. Jumlah bilangan terbesar itu berapa? Triliun, 999 triliun, 999 miliar, 999 juta, 999.999 titik. Ada yang lebih besar daripada itu enggak? Ada. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala melampaui jumlah bilangan itu banyak. Makanya tidak bisa dihitung. Dalam kalimat Imam Abu Ja'far bin Jarir. Wala yuhitu bi adadiha ghairuhu ahad. Tidak ada satupun yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan satu contoh, beberapa contoh nikmat. Ya, fi tashihil alati li taatih. Nikmat yang pertama beliau sebutkan itu bukan nikmat dunia, tapi nikmat Allah memampukan kita melakukan ketaatan. Nah, itu nikmat terbesar sudah, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ini nikmat ini yang membuat para sahabat itu hidupnya tenang. Bahkan meskipun mereka dalam kondisi paling buruk sekalipun. Ada namanya sahabat Abdullah bin Jarmi, atau yang dikenal dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah dulu ini pernah diminta untuk menjadi gubernur. Dia termasuk salah sahabat yang meninggalnya terakhir-terakhir, atau bahkan ada yang mengatakan paling terakhir meninggalnya, Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Kilabah itu suatu ketika diminta jadi gubernur di suatu daerah, tapi beliau tidak mau memegang tanggung jawab itu. Akhirnya lari mengasingkan diri di suatu tempat, satu gurun, di mana di situ cuman dia membangun kemah, tidak ada rumah selain rumah dia, tidak ada kemah selain kemah dia. Tinggal bersama anaknya, salah seorang anak. Nah, suatu ketika Abdullah bin Muhammad bercerita, ketika dia sedang ribat itu menjaga wilayah perbatasan dari serangan musuh. Nah, di daerah tempat dia ribat, dia melihat di sana ada tenda, ada kemah. Dia pernah mendengar bahwasanya di situ ada seorang lelaki tua yang sangat mengenaskan kondisinya. Dia datangi, Abdullah bin Muhammad mendatangi tenda itu. Ketika dia sudah mulai dekat dengan tenda itu, dia mendengar satu ungkapan yang luar biasa. Ungkapannya begini, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, karuniakan kepadaku suatu kemampuan untuk bisa bersyukur terhadap semua nikmat yang kau berikan kepada saya. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan sungguh engkau telah melebihkan aku di atas seluruh makhluk-makhlukmu. Terus Abdullah bin Jarmi ini penasaran, saya harus datangi orang ini.
Akhirnya didatangi di tenda itu, dia dapati seorang lelaki tua yang tangannya itu sudah kedua tangannya sudah tidak ada. Kedua kakinya juga sudah mati total, tidak bisa. Matanya sudah rabun, telinganya sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Kata Abdullah bin Jarmi, tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bisa bekerja dengan baik kecuali lisannya. Lisannya yang dipakai berzikir tadi. Akhirnya ini orang tadi kayaknya ngelindur bilangnya. Kayaknya nih mimpi dia. Bisa-bisanya dalam kondisi ini dia masih mengatakan wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, engkau melebihkan aku di atas makhluk selain aku. Kau melebihkan aku, bisa-bisanya. Akhirnya ditanya, wahai fulan, apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Kata dia, wallahi, demi Allah, tidaklah Allah perintahkan gunung, Allah angkat gunung kemudian menimpa tubuhku sehingga tubuhku remuk dengannya, atau tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkanku di dalam samudra yang paling dalam, dan tidaklah Allah menenggelamkanku di bumi yang paling dasar, kecuali itu akan semakin membuat saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas lisan yang Allah berikan kepada saya. Dalam kondisi apa dia mengucapkan kalimat itu? Dalam kondisi dia tidak berdaya, seluruh tubuhnya tidak ada yang bisa bermanfaat baginya kecuali lisannya. Sedangkan kita ini terlalu banyak mengeluh dalam hidup. Akhirnya kemudian Abdullah tadi itu, lelaki tua tadi ini kemudian mengatakan, hei fulan, maukah engkau membantu saya untuk memenuhi hajatku? Apa itu? Sungguh saya punya seorang anak yang setiap hari melayani saya. Nah sekarang itu sudah berapa hari dia tidak datang, keluar cari makan tapi sudah berapa hari tidak datang, kemana entah. Tolong carikan ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Akhirnya Abdullah bin Muhammad tadi keluar, dia cari di gurun itu, dia keliling, akhirnya dia dapati di situ ada mayat. Mayatnya itu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dengan lelaki tua tadi itu. Sudah meninggal dan ada bekas gigitan serigala di situ. Akhirnya dia pulang, mendatangi lelaki itu, menyusun satu kalimat yang mudah-mudahan disampaikan tidak menyakiti lelaki tua itu. Sebelum dia bercerita, dia katakan begini, Abdullah bin Muhammad tadi bilang kepada lelaki tua itu, bilang, hai fulan, apakah engkau mengenal Nabi Ayub? Oh iya, saya kenal Nabi Ayub. Musibah Nabi Ayub itu lebih berat mana antara musibahmu atau musibahnya Nabi Ayub? Tentu musibahnya Nabi Ayub. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika dia mendapat musibah itu? Lelaki tua menjawab, syakiron hamidan, dia bersyukur, sobiron syakiron hamidan, dia bersyukur, dia bersabar. Tidak cuma bersabar, dia bersyukur, dia memuji Allah karena musibah itu. Nah, ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya anakmu itu telah meninggal dunia. Lelaki tua ini perlu kita catat. Apa yang dikatakan lelaki tua ini ketika mendengar anaknya meninggal dunia? Alhamdulillah alladzi lam yakhluq dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu. Saya memuji Allah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan keturunanku yang tidak bermaksiat kepadanya, sehingga dengan itu dia diazab. Dia bersyukur, Pak. Jadi syukurnya itu bukan karena anaknya kaya, bisa kasih makan dia tiap hari, bukan, tapi karena anaknya tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, makanya dikatakan syukur yang paling utama itu adalah bersyukur atas ketaatan. Kita dimampukan ketaatan itu tadi. Luar biasa. Kita ini kadang banyak nikmat diberikan kepada kita. Satu musibah datang, kita fokus kepada musibah itu sehingga semua nikmat terlupakan. Betul enggak? Ya. Padahal Allah mengatakan walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi, kami akan menguji kalian bisyai'in, dalam tafsirnya itu biqalilin, dengan sedikit ujian saja. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyaknya, ujian itu sedikit sifatnya dibandingkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya tadi lelaki tua ini, siapa lelaki tua ini? Saya putus tadi ceritanya belum selesai. Ketika lelaki tua tadi selesai mengucapkan itu, dia meninggal dunia ketika itu.
Setelah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk anaknya, kemudian dia meninggal dunia, menutup matanya. Akhirnya Abdullah bin Muhammad menangis. Dia tidak rela meninggalkan lelaki tua ini, takut nanti jasadnya dimakan serigala. Sedangkan kalau mau ngubur juga tidak bisa dia sendirian, karena ditutup dengan pasir seadanya saja. Kemudian dia menangis di atas jasadnya itu. Akhirnya datang 4 orang dengan menunggang kuda kalau saya tidak salah. Akhirnya ditanya, "Hei fulan, apa yang membuatmu menangis?" Akhirnya lelaki tua itu 4 laki-laki turun. Akhirnya diceritakan kisahnya dia dengan kisah lelaki tua itu. Penasaran 4 orang lagi, coba buka. Kami ingin melihat wajahnya. Ketika dibuka wajahnya, dia berteriak, Allahu Akbar. Ini adalah mata demi Allah. Dia lihat betul dia lihat baik-baik. 4 orang laki-laki itu melihat ciri-cirinya dengan baik-baik. Kemudian mengatakan, demi Allah, ini adalah mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, ini adalah jasad yang selalu bangun ketika malam ketika orang lain sedang tidur. Siapa dia? Lelaki Abdullah bin Muhammad tanya, siapa orang ini? Dia adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah SAW yang banyak mengambil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Abu Kilabah, atau nama aslinya Abdullah bin Jarmi, kunyahnya Abu Kilabah. Itu. Kemudian watamkinu jawariha ajsamil mukallifina li adai faraidih. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan itu adalah kita dimampukan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jadi kewajiban kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa menafkahi istri kita, itu adalah karunia dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa ma basatolahum fi dunyahum minar rizq. Baru di sini sebutkan. Baru itu bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan nikmat-nikmatnya berupa nikmat dunia kepada kita semua. Wa ghaddahum bihi min na'imil aish. Dan mengenyangkan mereka dengan nikmat-nikmat kehidupan. Jadi sebenarnya kita ini sudah kenyang dengan nikmat kehidupan. Cuman karena tidak pernah puas tadi itu, akhirnya lapar terus. Ya. Jadi salah satu nikmat tabiat manusia itu, Ibnu Adam itu, dia tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam wadiyan." Seandainya seorang anak Adam itu punya 1 lembah min dahabin, 1 lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia lebih suka kalau dia ingin lagi untuk mendapatkan lembah lainnya berupa emas juga. Minta 2, dikasih 1 minta 2, dikasih hati minta jantung, dikasih hati minta ampela. Walan yamla'afahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya dari keinginan-keinginan itu, memenuhi hatinya dari keinginan-keinginan itu, kecuali tanah. Mati baru selesai, baru berhenti itu keinginannya, ambisinya baru berhenti. Itu tabiat pertama manusia. Kemudian tabiat keduanya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa satu keburukan, kesulitan hidup, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Serba salah. Kalau diberikan kebaikan kemudahan hidup, dia jadi kikir. Serba salah. Diuji sulit, mengeluh. Dikasih kebaikan, jadi kikir. Nah, itu manusia. Jadi 2 sifat ini, pertama tamak tadi itu, kemudian suka mengeluh, ini yang menjadikan kita sulit bersyukur tadi itu. Sehingga maka banyak ajaran-ajaran Islam itu yang mengajarkan kita, melatih kita untuk bersyukur. Contohnya apa? Sholat kita 5 waktu, Al-Fatihah ini 5 waktu kita diajarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap takbir yang pertama Alhamdulillah, yang kewajiban pertama. Padahal dalam kondisi dia banyak utangnya, sedang pusing mikirin utang di rumah, tiba-tiba azan, datang sholat, begitu sholat Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu mengajarkan kita untuk bersyukur di segala keadaan. Di antara orang yang sholat kan banyak masalahnya itu pasti. Ada yang terlilit utang,
Ada yang istrinya mau melahirkan, dia sedang tidak pegang uang. Tapi dalam kondisi itu dia sholat, alhamdulillahirabbil alamin, itu yang diucapkan. 17 kali dalam sehari. Paling tidak 17 kali dalam sehari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu juga banyak doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan yang muatannya itu syukur. Contohnya makan 3 kali sehari. Setelah makan doanya alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Naik kendaraan doanya alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Alhamdulillah. Memakai baju doanya alhamdulillahilladzi kasani hadza soba. Jadi lisan kita itu dibiasakan dengan ucapan alhamdulillah sehingga kalimat syukur ini menjadi akrab di lisan dan di hati kita. Makanya sifat suka mengeluh tadi itu dan sifat kikir tadi itu akan mudah terhapus jika kita mengamalkan itu. Makanya sifat syukur ini adalah sifat yang menjadi keistimewaan orang-orang beriman. Keistimewaan orang-orang beriman. Nah, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, semua perkaranya itu baik. Walaysa dzaka, dicatat walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Apa dia? In asobathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan hidup, syakara, bersyukur dia. Jadi ini keistimewaan orang mukmin. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau ditimpa satu keburukan, kesulitan hidup, dia bersabar. Jadi keistimewaan orang mukmin. Karena memang tadi itu kebiasaan-kebiasaannya dibiasakan untuk mengucapkan kalimat syukur tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian masih perkataan Ibnu Jarir rahimahullah pada makna alhamdulillah yang kedua. Makna pertama tadi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu salah satu maknanya syukur. Ini makna yang kedua adalah sanaun asnabihi ala nafsi. Itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji dirinya sendiri. Wa fi dimnihi amra ibadahu an yusnu alaihi. Nah, di dalamnya juga ada cakupan untuk perintah untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menyukai pujian. Dalam satu riwayat disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal Anil Aswad bin Sari, dari Aswad bin Sari, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ala unshiduka mahamida hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala." Apakah aku boleh bersyair, bersenandung pujian-pujian yang dengannya aku memuji Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Allah itu mencintai pujian. Makanya sering banyak memuji. Alhamdulillah. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Jangan kita anggap ini terlalu ringan, amalan yang ringan, jangan disepelekan. Jangan sepelekan. Meskipun cuma sampah yang kita ambil, masukkan di tong sampah, jangan sepelekan. Bisa jadi penyebab kita masuk surga itu sampah itu tadi. Lewat di jalanan, ketemu batu besar melintang di jalan, ambil. Setelah itu kan berapa banyak nanti kaum muslimin yang melewati jalan itu, pahalanya akan mengalir kepada kita. Jangan remehkan amalan-amalan sekecil itu. Bisa jadi sholat kita bertahun-tahun kita kerjakan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, kecuali hanya seperti debu yang berterbangan. Bisa jadi sampah yang kita pungut tadi itu masukkan ke tong sampah, oh itu penyebab kamu masuk surga. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Makanya di riwayat Muslim itu ada diceritakan hadis, seorang laki-laki sedang memotong dahan. Dahan itu sedang menjulur ke jalanan. Dipotong, dia katakan, "Saya potong dahan ini agar perjalanan kaum muslimin lancar, tidak terganggu." Dengan perantara itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Sekedar memotong batu yang kita dapat di jalan, singkirkan. Apa? Kalimat thayyibah, kalimat zikir, ringan sekali kita ucap di lisan. Jangan sepelekan. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Itu kan kalimat yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, mudah sekali diucapkan di lisan. Mau sambil tidur, mau sambil duduk, mau sambil kerja. Habibatani ila rahman, akan tetapi sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi
subhanallahil adzim. Jadi kalimat-kalimat ringan seperti itu pahalanya luar biasa. Termasuk alhamdulillah. Nah, di sini disebutkan salah satu hadis tentang keutamaan alhamdulillah. Nah, di sini hadis dari Ibnu Majah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat, anna abdan min ibadillah qala. Ada seorang hamba sedang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedang berzikir. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adhimi sultani. Nah, ini biasa dibaca imam sebelum mulai berdoa. Nah, doa itu lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultani. Akhirnya fa'adolat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubaniha. Dua malaikat pencatat amal ini bingung, ini mau ditulis bagaimana pahalanya, saking banyaknya, bingung mau ditulis bagaimana. Faso'ada ila sama'i faqala. Akhirnya malaikat tadi, dua malaikat ini karena bingung kalimat tadi mau ditulis seperti apa pahalanya, akhirnya dia naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi innahu qad qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Wahai Rabbku, ada seorang hambamu berkata, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Maka Allah berfirman, uktubuha kama qala abdi hatta yalqani fa ajzihi biha. Tulis mi sebagaimana apa yang diucapkan hambaku, saya nanti yang berikan dia pahala. Saking besarnya pahala itu. Kalimat pujian, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Jadi jangan remehkan perbuatan-perbuatan yang kecil. Kayaknya saya juga pernah menceritakan tentang seorang wanita bernama Zubaidah. Seorang wanita bernama Zubaidah. Dia ini merupakan istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dalam tarikh Al-Baghdadi disebutkan dulu di Mina itu salah satu tempat orang singgah kalau melakukan ibadah haji. Itu belum ada mata air. Sehingga orang kalau mau minum itu bingung, mau cari, mau dapat air di mana, bingung. Akhirnya Zubaidah berinisiatif bikin mata air di situ tadi, makanya dikenal dengan Bi'ru Zubaidah, sumur Zubaidah. Nah, kemudian setelah proses itu, berapa lama setelah itu dia meninggal, setelah jadi sumur tadi itu. Dia meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama bermimpi. Dia bertemu dengan Zubaidah dalam mimpinya. Ru'yahnya mimpinya orang soleh. Dia bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai Zubaidah, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu? Kata Zubaidah, Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Kalau dosanya sudah diampuni, surga Pak ya. Karena tidak ada yang bikin masuk neraka kecuali dosa itu. Allah ampuni semua dosa-dosaku. Ibnu Mubarak bertanya dengan penasaran, karena dulu amal sumur itu kan luar biasa pahalanya. Setiap kali orang menimba sumur dari situ, pahalanya mengalir kepada Zubaidah. Apalagi itu orang berhaji. Akhirnya apakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu itu karena sumur yang dahulu engkau buat di Mina itu? Zubaidah bilang tidak, bukan karena itu. Tidaklah Allah mengampuni semua dosa-dosaku kecuali karena 2 rakaat sholat di malam hari yang tidak pernah saya tinggalkan. 2 rakaat sholat. Jadi kita tidak akan pernah menyangka amal apa nanti yang menuntun langkah kita menuju surga. Tidak pernah menyangka kita. Tidak ada yang tahu. Makanya setiap melihat peluang amal kecil, sekecil apapun itu, sekalipun cuma kalimat zikir, laksanakan. Itu. Kemudian yang kedua, tadi alhamdulillah ya. Itu makna dari alhamdulillah. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabb itu, apa makna dari Rabb itu? Di sini disebutkan ar-rabbu huwal malik. Makna yang pertama, al-malik itu adalah yang memiliki. Jadi hakikat yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi seorang mukmin itu kalau sudah meyakini yang memiliki segala sesuatu adalah Allah, apapun yang hilang dari dirinya dia tidak akan banyak bersedih. Tidak akan terlalu bersedih karena ini bukan milik saya, ini miliknya Allah. Semuanya titipan. Nah, ini salah satu keyakinan yang harus kita tanam untuk bisa menghadapi
kehidupan dengan kebahagiaan. Jadi apapun yang hilang dari diri kita itu punyanya Allah. Makanya diriwayatkan itu kisahnya Urwah bin Zubair. Suatu ketika dalam perjalanan safarnya dia mengajak seorang anaknya, yang paling bungsu kalau tidak salah ya, mengajak anaknya. Di tengah jalan itu ada musibah, anaknya meninggal dunia. Tengah jalan di safarnya itu. Setelah anaknya meninggal dunia, dia melakukan perjalanan lagi, kakinya ditusuk sama satu benda, akhirnya infeksi. Infeksinya menjalar ke atas kakinya itu, akhirnya datang ke tabib, katanya ini harus dipotong. Kalau tidak dipotong ini akan menjalar ke seluruh tubuhmu. Nah, ini dipotong. Ketika dipotong dia mengatakan, dia ambil itu kakinya, Pak. Alhamdulillah, katanya. Yang telah aku sudah selama bersama kamu, tapi saya tidak pernah melangkahkanmu menuju kemaksiatan kepada Allah. Itu ucapan pertamanya. Kemudian dia juga mengatakan, laqad lakina min safarina hadza nasoba, sebagaimana yang diucapkan oleh Musa, safar ini sudah membuat kami lelah. Allahumma inna li banu sab'ah fa akhadta wahidan wa baqaita sittatan. Ya Allah, ya Allah, saya itu punya 7 orang anak. Engkau baru ambil 1. Engkau sisakan 6. Saya harus bersyukur karenanya. Kemudian, ya Allah, Allahumma innali arba'atu atrafun arba'ah. Ya Allah, saya punya 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Fa akhadta wahidan wa baqaita salasa. Engkau ambil 1, masih ada 3 yang harus saya syukur. Ya. Wallahi, kata dia, demi Allah, mabtalaita illa afaita wa ma akhadta illa baqaita. Tidaklah engkau menguji kecuali engkau mengampuni dosa-dosa orang yang engkau uji, dan tidaklah engkau mengambil kecuali engkau pasti menyisakan. Tidaklah engkau mengambil nikmat dari kita kecuali pasti disisakan. Tidak mungkin tidak tersisa. Nah, ini membuat kita banyak bersyukur. Nah, maka perlu kita tanamkan tingkatan seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair dalam ketakwaannya itu bisa sampai setinggi itu tingkatan ketakwaannya, karena dia meyakini segala sesuatu itu miliknya Allah. Tidak perlu bersedih hati kalau dia hilang. Sedih boleh, tapi jangan banyak-banyak. Itu pertama. Al-Maliku huwallah, pemilik segala sesuatu adalah Allah. Hakikat pemilik segala sesuatu adalah Allah. Hatta sampai apa yang melekat pada diri kita itu adalah titipan saja. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna selanjutnya dari Al-Malik adalah Al-Murabbi. Murabbi itu yang merawat, memastikan segala sesuatu bertumbuh dengan seimbang, dengan baik. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau kita umurnya semakin tua, kakinya semakin panjang tapi tangannya tetap pendek. Al-Murabbi yang merawat segala sesuatu adalah Allah. Kita tidak bisa bayangkan, bukan cuma fisik saja yang dirawat, tapi akal juga pikiran. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita tumbuh semakin besar, umur kita semakin tua, tapi otak kita masih seperti anak-anak. Nah, yang memastikan itu semua seimbang, berjalan dengan baik adalah Al-Murabbi, Rabb Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah itu kadang disebut dengan Rabb juga, yang merawat. Makanya ketika Nabi Yusuf itu ketika digoda sama Zulaikha, laqad hammat bihi wa hamma biha, kata. Zulaikha ini sudah ingin sekali sama Yusuf, dan Yusuf ada keinginan juga. Laula arra burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat salah satu burhan, bukti dari Tuhannya. Ada yang mengatakan Rabb itu bukti melihat ayahnya, bayangan ayahnya yang selalu menasihatkan ketakwaan kepada diri. Nah, dalam itu makanya Rabb itu biasa diartikan ayah, karena murabbi tadi, yang merawat kita. Kemudian ditambah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menambah beberapa makna Rabb itu, termasuknya an-nafi wad-dhar, yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Ini termasuk kalau kita meyakini ini, hidup kita bisa menjadi tenang, bahwasanya yang mampu memberikan manfaat dan madarat kepada kita hanya Allah, bukan selainnya. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu satu kalimat, beberapa kalimat. Salah satunya adalah apa? Lawijtama'atil ummah ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa qad katabahu lak.
Nah, jadi meskipun satu umat ini berkumpul menjadi satu untuk kemudian mencelakaimu, maka mereka tidak akan mampu mencelakaimu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala in ijtama'u ala ayyan fa'uka bisain lam yanfa'uka illa bisain qad katabahu Allahu alaik. Dan sungguh mereka juga tidak akan bisa berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali manfaat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka. Jadi an-nafi wa dhar huwa Allah. Yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Soal ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Kalau dirasa cukup, cukup ya? Nah, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.